Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retia dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan PAI. Di sini saya ingin menyampaikan materi atau cara mengajar peserta didik dalam sebuah judul Asmaul Husna. Nah, mungkin di sini pasti pernah mendengar apa itu Asmaul Husna. Langsung saja dengarkan penjelasan dari saya selanjutnya. Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran. Dalil tentang Asmaul Husna yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 780, artinya Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggikanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 710. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tidak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat tersebut. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah SWT yang maha mulia lagi maha murah, yang memberikan anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, memberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah SWT Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Yang ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau memelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluk-makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran artinya Allah SWT menciptakan segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surah Az-Zumar ayat 39-62. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah SWT juga maha kukuh dalam kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu, kekukuhan Allah SWT yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kita membahas tentang memahami kesabaran Allah SWT melalui Asmaul Husna dan bukti kebenarannya. Yang pertama, Al-Aziz, maha perkasa, yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan
mengendalikan. Yang kedua, Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah SWT. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. Yang kedua, Al-Ad. Kata Ad dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam. Begitu pula pelakunya. Keragam tersebut mengakibatkan keragaman makna. Al-Ad atau keadilan, menurut penelitian M. Quraish Shihab bahwa paling tidak ada 4 makna keadilan. Yang pertama, al-ad di dalam arti sama. Yang kedua, al-ad di dalam arti seimbang. Ketiga, al-ad di dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Yang keempat, ad di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. Yang ketiga, al-qayyum. Al-qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya maha cermat, berdiri sendiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam ayat kursi Quran surah Al-Baqarah ayat 2-55 bahwa Allah tidak tersentuh oleh rasa ngantuk sedikitpun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Artinya Allah tidak menghukum kamu karena hasil kamu yang kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Quran surah Al-Baqarah ayat 2-255. Orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna, seseorang yang mengamalkan sifat Al-Muqsit, Allah Maha Adil, maka dalam setiap langkah kehidupan akan mencerminkan perbuatan yang adil dengan senantiasa mengingat keadilan Allah, berusaha memahami segala aturan yang ditetapkan Allah, atau alim, senantiasa konsisten atau istiqomah untuk menetapkan hukum-hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan tanpa memilih dan memilih, senantiasa memberikan hak adami atau rahmah kepada sesama manusia ataupun makhluk lain tanpa pilih kasih terhadap siapapun, walaupun terhadap musuh sekalipun. Allah memiliki 99 nama yang indah atau lebih terkenal dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Nama-nama tersebut merupakan cerminan dari perilaku Allah terhadap hambanya. Karena itu, jika nama-nama tersebut kita sebut sebagai suatu permohonan, niscaya akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Anjuran untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna telah tercermin dalam firman Allah, yaitu hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah